Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya, Dian Citra Azahra, dan rekan saya, Risa Adete Setia, yang akan mempresentasikan materi yang berjudul Akuntansi Sumber Daya Manusia. Yang pertama adalah latar belakang. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan tidak hanya mengandalkan aset fisik, tetapi juga harus mampu mengelola sumber daya manusia secara optimal. Akuntansi tradisional belum mengakui sumber daya manusia sebagai aset, padahal kontribusinya sangat besar. Oleh karena itu, akuntansi sumber daya manusia hadir untuk menjawab kebutuhan ini dengan menyediakan informasi keuangan yang mencerminkan nilai dan biaya sumber daya manusia secara akurat. Selanjutnya, definisi akuntansi sumber daya manusia. ASDM adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi mengenai sumber daya manusia kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Proses ini terdiri dari 3 tahap utama, yaitu identifikasi aspek SDM, pengukuran nilai atau biayanya, dan penyampaian informasi melalui laporan yang relevan untuk manajemen, investor, maupun regulator. Selanjutnya ada fungsi akuntansi sumber daya manusia. ASDM berfungsi sebagai kerangka pengambilan keputusan, menyediakan data kuantitatif terkait sumber daya manusia, dan mendorong manajemen untuk memperlakukan karyawan sebagai aset strategis, bukan sekedar beban biaya. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya manusia dan mendukung pertumbuhan organisasi. Lalu ada tujuan akuntansi sumber daya manusia. Tujuan utama ASDM adalah memberikan informasi yang dapat dipercaya dalam pengambilan keputusan. Dengan ASDM, perusahaan dapat mengevaluasi kinerja secara lebih akurat, mengambil keputusan investasi sumber daya manusia yang tepat, mengalokasikan sumber daya secara efisien, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan tenaga kerja. Peran strategis akuntansi sumber daya manusia. Peran ASDM membantu perusahaan merancang strategi pengelolaan sumber daya manusia yang berbasis data. Ini mencakup pengukuran efektivitas dan efisiensi karyawan, serta dukungan dalam keputusan penting seperti ekspansi bisnis atau restrukturisasi organisasi. Sumber daya manusia pun diposisikan sebagai keunggulan kompetitif yang tidak mungkin ditiru. Selanjutnya ada teori pengukuran sumber daya manusia. Yang pertama ada model Plumholt, yang dimana menilai sumber daya manusia berdasarkan 2 aspek utama, yaitu potensi kontribusi ekonomis karyawan terhadap organisasi, serta memungkinkan karyawan tersebut akan tetap bertahan dalam jangka panjang. Artinya, setiap individu dinilai tidak hanya dari kemampuan dan keahliannya, tetapi juga dari loyalitas dan keberlanjutan kontribusinya di masa depan. Yang kedua ada teori Likert dan Bauer, yang dimana menekankan pentingnya hubungan antara kebijakan manajemen dengan kondisi psikologis karyawan, seperti kepuasan kerja, motivasi, dan keterlibatan emosional. Interaksi ini dianggap sangat menentukan dalam memengaruhi hasil akhir kinerja organisasi. Selanjutnya ada tantangan pengukuran nilai sumber daya manusia. Ada 4 tantangan utama dalam mengukur nilai sumber daya manusia. Yang pertama, sifat SDM yang tak terwujud. Yang kedua, keterbatasan dalam kepemilikan. Yang ketiga, nilai yang fluktuatif. Yang keempat, belum adanya pengakuan formal dalam standar akuntansi. Meski demikian, pendekatan ini seperti Human Resource Value Theory mulai dikembangkan untuk mengatasi hal ini. Selanjutnya ada pengukuran biaya sumber daya manusia. Terdapat 2 pendekatan dalam mengukur biaya sumber daya manusia. Yang pertama, model biaya historis yang mencatat pengeluaran aktual seperti rekrutmen dan pelatihan. Yang kedua, model nilai yang menilai kontribusi jangka panjang sumber daya manusia terhadap perusahaan. Selanjutnya ada implikasi manajerial. Informasi biaya sumber daya manusia yang akurat dapat membantu manajemen dalam merancang anggaran, mengevaluasi efektivitas, program pelatihan, hingga mengambil keputusan strategis seperti merekrut atau melakukan power sourcing. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan. Selanjutnya kesimpulan.
Akuntansi sumber daya manusia merupakan cabang dari akuntansi yang berfokus pada identifikasi, pengukuran, dan pelaporan nilai ekonomi sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Akuntansi sumber daya manusia berusaha untuk mengakui manusia sebagai aset yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan perusahaan, bukan hanya sebagai biaya atau beban operasional. Akuntansi sumber daya manusia sangat penting dalam era bisnis modern. Dengan menjadikan sumber daya manusia sebagai aset strategis, akuntansi sumber daya manusia memberikan nilai tambah yang besar bagi organisasi. Kedepan, kolaborasi antara manajer, akademi, dan regulator sangat diperlukan untuk mendorong implementasi akuntansi sumber daya manusia secara lebih luas dan efektif.